Bella. Selamat sore Mbak, baik Mbak. Wah, senang sekali saya mendengarnya. Oh iya, nggak terasa ini kita sudah bertemu untuk yang ketiga kalinya, ya Mbak ya. Iya benar Mbak, benar sekali. Nah kalau begitu langsung kita mulai saja ya Mbak. Di pertemuan sebelumnya kan bisa bisa kita simpulkan kalau Mbak itu sebagai ketua panitia di organisasi di gereja Mbak nih, yang mana susah untuk berkomunikasi dengan rekan organisasi Mbak dan sering mengalami miskomunikasi terkait pembagian tugas dengan mereka. Benar begitu Mbak? Iya benar, saya masih merasakan hal tersebut Mbak. Menurut Mbak nih, apa apa sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya mungkin saya akan membicarakan terkait hal tersebut kepada rekan dan teman-teman di organisasi saya Mbak. Saya juga akan membicarakan dan mengarahkan mengenai tugas-tugas yang akan mereka emban Mbak. Benar sekali Mbak. Memang dalam hal ini sangat dibutuhkan komunikasi yang intens antara Mbak dengan anggota Mbak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti miskomunikasi tadi. Komunikasi yang baik akan banyak membantu dalam banyak hal sih Mbak. Iya saya coba Mbak. Namun sebelumnya usaha apa nih yang udah Mbak lakuin terkait masalah Mbak ini? Untuk saat ini yang sudah saya lakukan adalah sudah berusaha menempatkan diri saya semaksimal mungkin sih Mbak. Mungkin agar bisa berbicara nyambung dengan mereka, seperti saya mengetahui dulu ini orangnya gimana sih dan gimana ya cara bicara yang cocok buat orang yang ini. Dan saya juga sudah membuat daftar tugas-tugas dan harus ke siapa tugas ini cocok saya berikan. Tapi ya hasilnya belum gimana-gimana banget sih Mbak. Wah, sudah sangat bagus sih Mbak usaha yang Mbak lakukan. Tidak semua orang loh yang dapat melakukan hal tersebut Mbak. Apalagi Mbak sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari terkait tugas dari masing-masing anggota sesuai kemampuan mereka. Dalam hal ini Mbak mencoba mendalami masing-masing anggota Mbak. Hebat sekali Mbak. Terima kasih Mbak atas pujiannya. Saya juga bangga dengan diri saya Mbak. Kalau begitu nih Mbak, terkait dengan rencana Mbak di awal tadi kan, apakah Mbak sudah yakin untuk melakukannya? Ya saya yakin Mbak. Dari jawaban Mbak, saya dapat melihat kesungguh-sungguhan Mbak tadi. Hal ini sangat dapat mempermudah Mbak dalam melakukan rencana Mbak tersebut loh, karena tekad dan keyakinan sangat mempengaruhi berjalannya suatu rencana Mbak tadi. Ya Mbak. Menurut saya iya Mbak, saya merasa jika begini terus bisa jadi acara tidak berjalan dengan baik gitu Mbak. Kalau menurut saya cara Mbak ini sudah sangat bagus. Saya juga pernah ada di posisi Mbak loh. Di kantor saya dihadapkan dengan orang-orang yang sangat pendiam sehingga saya tidak dapat dengan mudah untuk bertukar pikiran dan berbagi tugas dengan mereka. Akan tetapi saya mencoba untuk mendekatkan diri saya dengan mereka dan perlahan-lahan saya mencoba untuk membicarakan terkait komunikasi kami yang sangat-sangat minim sekali. Ya, saya jadi semakin yakin untuk melakukannya Mbak. Tapi Mbak, kalau pada saat ingin melakukannya timbul rasa ragu, saya harus gimana gitu Mbak. Jadi saya bingung gitu. Nah kalau Mbak merasa ragu, ingat-ingat lagi nih motivasi apa yang Mbak untuk melakukan hal ini itu apa gitu Mbak. Segera usir pikiran-pikiran negatif Mbak untuk membuat Mbak itu merasa yang membuat Mbak itu merasa ragu. Jadi hal-hal yang negatif itu segera diusir gitu Mbak. Baik Mbak, akan saya coba. Bagaimana jika kita praktekkan saja Mbak? Mbak silakan berperan jadi diri Mbak sendiri, yang mana Mbak tadi ketua panitia di organisasi di gereja Mbak dan saya berperan menjadi rekan-rekan organisasi Mbak. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak setuju? Setuju Mbak. Oke. Oke kawan-kawan, bagaimana dan sejauh mana sih tugas-tugas kita sekarang? Apakah ada problem atau masalah? Kalau dari saya sendiri Kak, tugas yang sudah saya lakukan sudah cukup baik. Kalau ini program yang Kakak buat, apakah sudah
ada rencana ingin dilakukan lagi atau sudah dilakukan, gimana Kak? Sudah saya lakukan. Nanti kalau misalnya saya ada misalnya saya ada yang kurang bagus, saya akan bertanya juga kepada kalian. Jadi kita biar tidak ada kesalahpahaman atau kedekatan antara itu satu organisasi. Iya Kak, semoga aja kita tidak miskomunikasi lagi ya Kak, karena kita bertujuan membuat suatu program ini agar organisasi kita ini makin berkembang kan Kak. Jadi semoga aja kita semua dapat bekerja sama dan tidak ada lagi miskomunikasi. Oke, oke, terima kasih. Oke, sekian. Oke, kira-kira seperti itu gambaran ya Mbak, agar Mbak tidak miskomunikasi lagi kepada rekan-rekan organisasi Mbak, yang mana Mbak harus bertanya juga kepada mereka udah sejauh mana tugas-tugas yang mereka lakukan, dan planning program-program kerja yang akan Mbak berikan kepada mereka, yang akan Mbak lakukan juga harus bekerja sama juga dengan mereka agar tidak adanya miskomunikasi Mbak. Kira-kira seperti itulah gambarannya tadi. Apakah Mbak sudah mendapatkan gambaran seperti yang tadi kita praktekkan? Sudah, Mbak. Semoga aja Mbak dan rekan-rekan organisasi Mbak tidak miskomunikasi lagi ya Mbak, dan semoga aja organisasi Mbak dan program kerja yang Mbak buat itu dapat menjadi organisasi yang lebih berkembang lagi. Iya Mbak, terima kasih Mbak. Kira-kira seperti itu Mbak. Apakah ada pertanyaan yang ingin Mbak tanyakan lagi? Untuk sejauh ini tidak ada sih Mbak. Oke, baik Mbak. Sekian yang kita lakukan praktek ini sudah berakhir Mbak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Mbak untuk melakukan sesi kita pada sore hari ini Mbak. Ya Mbak, terima kasih Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak. Selamat sore. Sore.